Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renesha dengan NIM 0801 128 2328 019 dan saya dari jurusan Matematika angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan soal dari mata kuliah Algoritma Pemrograman, yaitu soal untuk membuat program menentukan faktorial. Jadi sebelum kita masuk ke pembuatan programnya, tentunya pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana logika pemrogramannya. Jadi langsung saja. Untuk logika pemrogramannya, misalnya kita input nanti pada programnya itu nilai, misalnya nilai n. Nilai n ya. Kita masukkan misalnya 4. Gak usah yang tinggi-tinggi ya, 4. Lalu 4 ini akan dihitungkan faktorialnya dari program 4 faktorial. Berapa 4 faktorial? Itu 1 dikali 2 dikali 3 dan dikali dengan 4. Hasilnya 24. Nah, dan inilah yang akan kita buat. Kita akan menggunakan perulangan for lagi. Di sini, ini kita bisa lihat perkaliannya itu berulang dari 1 tuh. Dari 1 ke 2 ke 3 ke 4. Nah, misalnya di sini saya bentar. Kecilin dulu. Nah, di sini saya tuliskan ya. Misalnya ya, contoh. Kita zoom dulu sedikit. Kebanyakan. Nah. Oke. Misalnya ada variabel A, dia itu kan ini nih, 1. B itu 1 dikali 2, berarti A dikali 2. C, berarti C itu B dikali 2 ya. B dikali 3, maaf, ini B dikali 3. Dan D, yaitu C dikali 4. Ini, dia kan sudah ada maksudnya D ini bisa dioperasikan jika sudah ada C. C ini bisa dioperasikan jika sudah ada B. B ini sudah dioperasikan jika sudah ada A. Lalu A ini bagaimana? A itu harus baru bisa dioperasikan setelah ada apa gitu loh. Di sini kita akan membutuhkan variabel tambahan lagi ya, misalnya yaitu adalah variabel H. H itu merupakan bilangan yang tidak akan merubah hasil perkalian faktorial ini. Dia tidak akan merubah hasil dari 24 ini, yaitu 1 di sini. Kan bilangan apapun kalau dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi kita butuh tuh H sama dengan 1. Wadah awal H sama dengan 1. Nanti H ini variabelnya akan berubah-ubah tergantung hasil perkaliannya. Karena ini kan merupakan pernyataan perulangan. Jadi hasil perkaliannya itu akan bertahap gitu loh. Jadi di sini kita akan menggunakan pernyataan perulangan for. Kalau pernyataan perulangan for, dia itu kan terdiri dari 3 struktur gitu ya. Nah, di sini adalah variabel awalnya, batas awalnya gitu, dimana di sini dalam kasusnya itu adalah I. Kita butuh variabel I sama dengan 1 karena dia dimulai dari 1 ya. Nah, I ini apa? I ini adalah indeks ini nih. Indeks dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya seandainya N ini kita masukkan 10, maka I-nya itu dari 1, 2, 3, 4 sampai 10 begitu. Jadi I-nya sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan N, yaitu sampai variabel yang kita input nanti. Jadi misalnya kita masukkan nilainya 4 gitu ya. Jadi dia I-nya itu 1 sampai 4 nih. Kalau nilainya tadi 10, dia 1 sampai 10. Jadi ini bisa berubah-ubah juga kan, makanya dia ditulis N. Oke, kita hapus saja. Nah, dan di sini kita bisa lihat penjumlahan nilai I itu berapa? 1 ya. Jadi kita bikin I++. I++ ini maksudnya I itu bertambah 1. Nah, ini adalah struktur utama dari for-nya.
Nah, jadi untuk penjelasan lebih detail bagaimana struktur for ini berulang akan saya jelaskan lebih detailnya lagi itu ketika programnya sudah jadi. Untuk itu selanjutnya kita akan membuat pseudocode-nya terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat pseudocode-nya, kemudian flowchart-nya juga ya. Di sini saya batasi, kayaknya kedikitan nih. Di sini dulu. Ini pseudocode dan ini flowchart. Nah, flowchart ya. Nah, pseudocode ini merupakan kayak acuan utama dari programnya, itu menggunakan kode dalam bahasa Pascal. Nah, jadi seperti biasa kita mulai pseudocode-nya dengan bikin. Kemudian apa yang kita masukkan? Kita masukkan nilai n-nya. Kita input nilai n-nya. Read n. Read n itu artinya input nilai n dari keyboard. Nah, kita kan tidak memerlukan nilai lain yang perlu kita input. Jadi kita akan langsung masuk saja ke prosesnya. Yang pertama, untuk variabel hasilnya itu kita deklarasikan dulu hasilnya itu 1. Karena tadi bilangan apapun kalau dia dikalikan 1, hasilnya tetap 1. Jadi dia tidak akan merubah hasil dari faktorialnya. Selanjutnya, kita masuk nih ke for-nya. For. Lalu for-nya apa? For i sama dengan 1 to n. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan ya, dari i-nya itu 1, karena faktorial itu dimulai dari 1 sampai n. N-nya ini bisa 4, bisa 10, bisa 15, bisa terserah sesuai yang kita input. Begitu ya. Kemudian kita hapus dulu. Oke. Kemudian untuk i sama dengan 1 sampai n, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah h sama dengan h dikalikan dengan i. Nah, jadi ini secara singkatnya dulu, karena lebih detail lagi nanti waktu programnya sudah jadi. Tapi ini secara singkat dulu, misalnya i-nya sama dengan 1, berarti h itu akan menjadi h dikali 1. 1 ya, karena hanya tadi ini bernilai 1 kan di awal. Hanya dideklarasikan di awal itu 1. Nah, kemudian di perulangan kedua hanya itu akan menjadi 1 dikali 2. 2. Lalu akan menjadi 2, karena hanya sekarang 2, dikalikan 3, 6. Lalu akan menjadikan h, 6 dikalikan 4, 24, begitu. Nah, ini secara sekilasnya saja. Untuk lebih detailnya, waktu programnya sudah jadi. Nah, kemudian dia i-nya bertambah 1 ya, tadi saya bilang. Jadi i sama dengan i plus 1. Oh iya, saya lupa menjelaskan kalau di pseudocode itu kita pakai panah. Ya ampun. Nah, berarti ini artinya h diisi dengan h dikali i. Begitu ya. Oke. Nah, lalu kedua ini itu kan punya si for. Dia harus diikat. Bagaimana mengikatnya? Dengan begin. Di sini kita tambahin begin ya, semoga terlihat. Dan di sini n. Ini berarti artinya cara membacanya itu mulai for, begin mulai for, bla 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 prosesnya, lalu n akhiri for. Begitu. Nah, dia akan terus berulang-ulang di for ini, berulang-ulang hingga pada akhirnya i-nya itu sudah tidak memenuhi lagi, yaitu ketika i-nya sudah lebih dari n. Nah, misalnya tadi n-nya 4 ya. Nah, kalau i-nya sudah 5, itu kan dia sudah tidak memenuhi. Lalu, kalau dia sudah tidak memenuhi lagi, yang terjadi apa? Dia keluar dari perulangan for ini, dia keluar dan dia langsung menuliskan hasilnya. Untuk menulis hasil kita menggunakan write ya. Write n. Write h. H-nya variabel hasil. Lalu kita akhiri programnya dengan n. Tuh, kira-kira seperti ini. Nah,
Lalu untuk flowchartnya bagaimana? Kita buat nih flowchartnya, ini saya bedakan saja ya warnanya sedikit. Nah, ini start, begin adalah start dalam flowchart. Itu ya dari sini. Selanjutnya kita input nilai N. Dari sini nih. Sebentar. Kita input nilai N. Input itu menggunakan jajar genjang. Kita input nilai N. Kemudian nah ini ya, jangan lupa kita masukkan dulu. Saya tadi hampir ingin memasukkan for-nya. Jangan lupa dulu di awal kita masukkan H sama dengan 1. Kita inisiasikan atau deklarasikan hanya sama dengan 1. Nah, baru kita masuk ke for. Gini. Nah, for I sama dengan 1 to N. Apa yang terjadi jika I-nya sama dengan 1 sampai N? Dia melakukan ini H dikali H. H sama dengan H dikali I. Dilanjutkan dengan yang ini nih. I sama dengan I ditambah 1. Tuh. Dari sini akan kita dapat nilai I-nya. Nah, kalau sudah dapat nilai I, dia akan naik lagi ke atas karena ini kan perulangan tuh. Nah, I-nya yang awalnya 1 tapi akan berubah menjadi 2 kalau dia sudah dalam proses ini, sudah melewati proses itu gitu ya. Nah, dia akan terus berulang di bagian sini nih. Nah, dari sini dia ke bawah. Kalau I-nya memenuhi, dia naik lagi ke atas. Nah, makanya namanya pernyataan perulangan karena dia akan terus berulang. Sampai tadi saya bilang jika I-nya sudah tidak memenuhi lagi. Kalau I-nya sudah tidak memenuhi, barulah dia keluar dari pernyataan perulangan ini. Keluar dan dihasilkan output H, yaitu hasil. Itu output sama ya dengan input menggunakan jajar genjang nih, sama nih. Tuh. Setelah itu baru diakhiri programnya dengan N. Nah, jadi kira-kira beginilah flowchartnya dan juga pseudocode-nya dari program yang akan kita buat nantinya. Kelas setelah ini langsung saja kita masuk ke pembuatan programnya. Jadi langsung saja kita akan membuat program C++-nya. Ini sudah saya buat filenya, program menghitung faktorial. Jadi dalam membuat pemrograman C++, tentunya kita harus mulai dengan struktur utama C++ itu, yaitu include iostream yang merupakan file headernya, lalu using namespace std, kemudian integer main. Integer main ini artinya fungsi utama. Dan kita mulai dengan begin, buka kurung kurawal. Di awal kita deklarasikan dulu variabelnya, integer. Jadi tadi ada variabel N, ada variabel I, dan juga ada variabel H. N ini merupakan bilangan yang diinput, I ini adalah indeksnya, dan H itu hasilnya. Lalu kita tampilkan dulu di programnya. Program menentukan nilai faktorial, gitu ya. Nah, sini kita pakai n-line untuk enter. Kemudian kita out, masukkan nilainya, masukkan nilai aja ya, masukkan nilai. Ini akan dibaca sebagai variabel n. Nah, si ini adalah fungsi yang akan meminta kita untuk menginput suatu nilai dari keyboard. Jadi kita in n. Kemudian setelah itu kita akan langsung masuk ke prosesnya. Dimulai dari pendeklarasiannya dulu. Hanya ini harus sama dengan 1 ya di awal. H itu sama dengan 1. Nah, lalu barulah kita masuk ke pengulangan for-nya. For-nya dimulai dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan N. Karena N adalah batas nilai faktorialnya. Dan karena I-nya bertambah 1 tadi ya, dari 1, 2, 3 itu bertambah 1, jadi I++. I++ artinya I-nya bertambah 1.
Kalau pernyataan for ini terpenuhi, apa yang akan dia lakukan? Dia akan mengeksekusi pernyataan di bawahnya, statement di bawahnya, yaitu H sama dengan H dikalikan I. Begini. Ini akan dimulai dari 1 tuh. Faktorialnya akan dimulai dari 1. Jadi, misalnya tadi kita masukkan nilai 4 ya. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Iya. Nah, dia eksekusi yang bagian bawah sini. Nanti dia naik ke sini. I-nya dari 1 menjadi 2 karena ditambah 1. Dia mengulang lagi ke depan sini. 2. Nanti 2-nya dikalikan lagi dan begitu seterusnya. Akan saya jelaskan di bagian penjelasan program ya. Nah, untuk H sama dengan H dikali I. Ini tadi kan akan terus berulang sampai I-nya tidak memenuhi. Misalnya kasusnya di sini I-nya sama dengan 5. Sedangkan batas yang kita masukkan N tadi 4. Dia kan sudah tidak memenuhi. Jadi dia keluar dari perulangan dan langsung dia tampilkan hasilnya. Cout. Misalnya cout hasil dari N faktorial adalah, nah, hasilnya apa? H. Ini saya jelaskan dulu maksudnya. Fungsi cout itu kan tandanya ditandai dengan ini nih. Cout itu kurang dari ada 2. Kalau in itu nih lebih dari ada 2 juga. Nah, lalu ini merupakan pembatas antara kata yang ingin kita tampilkan di keyboard dan juga variabel yang ingin kita tampilkan di keyboard. Jadi ini kalau kita running ya, sekaligus kita lihat apakah program yang kita buat ini benar. Tuh, masukkan nilai. Misalnya nilainya 4. Nah, 24. Nah, ini kan kalau saya tulis di sini 10, dia kan outputnya hasil 10 faktorial adalah sekian. Nah, ini merupakan variabel N tadi. Nah, bagian ini. Makanya di sini tuh, dia N karena dia berubah-ubah sesuai dari N yang kita masukkan. Nah, dan ini adalah pembatasnya nih. Pembatas antara variabel dan juga kata yang ingin kita masukkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena hasilnya benar ya, program kita ini bernilai benar. Boleh kita coba running lagi. Misalnya kali ini ingin menginput nilai 5. 5 faktorial itu 120. Nah, dan dia benar. Berarti perulangan yang kita lakukan di sini juga bernilai benar. Sekarang mari kita lanjut ke bagian penjelasan program. Di sini akan saya jelaskan ya satu-satu. Saya akan jelaskan di bawah sini. Ini bukan codingan, ini hanya penjelasan programnya saja. Saya ketik di sini. Dimulai dari sini, ini ada struktur ya, struktur dari C++ itu sendiri. Mungkin tidak usah saya tuliskan, saya sebutkan saja. Include iStream itu adalah file headernya. Pada include iStream inilah kita bisa menggunakan cout dan juga in. Ada include lain di iStream ini seperti contohnya include math jika kita ingin menggunakan operator matematika seperti sin, cos, dan juga tan. Lalu ada using namespace std yang merupakan library dan integer main yang merupakan fungsi utama. Jadi yang di bagian bawah sini adalah fungsi utama dari program ini. Dan ini begin. Kita mulai tulis dari sini nih, dari kurung kurawal buka. Kita mulai dari 1. Mulai di sini ya, mulai. Lalu 2. Kita lihat ke sini. In N, input nilai N, masukkan nilai N. Masukkan nilai N dari keyboard. Atau input deh, input nilai N dari keyboard. Tuh. Input nilai N dari keyboard. Nah, kemudian lanjut ke sini. Tuh. Hanya sama dengan 1. Inisiasi H sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita masuk ke perulangannya. 4. Perulangan. Nah, ini kita mulai dari 1 lagi ya, perulangan pertama. Nah, di sini dari awal I-nya adalah sama dengan 1. Lalu misalnya kita masukkan nilai N dari keyboard. N sama dengan 4 kita masukkan dari keyboard ya. Apakah
kurang dari sama dengan 4. Apakah I kurang dari sama dengan 4? I-nya 1. Kita langsung saja masukkan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Iya. Jika iya, maka lakukan H sama dengan, kita langsung masukkan saja ya nilainya. Hanya ini di awal kan 1. Hanya 1. Kita kalikan dengan I. I-nya sekarang adalah 1. Jadi 1 kita kalikan dengan 1. Hasilnya 1. Lalu setelah dari sini dia akan naik ke atas ini nih. Nah, I sama dengan I tambah 1. Berarti 1 kita tambahkan dengan 1. Sekarang 2. Lalu kita masuk nih ke perulangan 2. I-nya sudah sama dengan 2. Sudah berganti nilai I-nya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Iya. Lalu karena dia memenuhi, lakukan, ini kita sejajarkan dulu. Nah, lakukan H sama dengan, nah hanya sekarang kan 1 tuh, hanya sama dengan 1, dikalikan dengan I. Berapa I-nya sekarang? 2. Kita kalikan dengan 2, maka sama dengan 2. Kita lanjut lagi, berarti I-nya sekarang 2 ditambah 3 sama dengan, I-nya 2 ditambah 1, maaf ya, sama dengan 3. Nah, kita masuk ke perulangan 3. I-nya sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Iya. Kalau iya, kita lanjutkan, kita lakukan H sama dengan, berapa hanya sekarang? Hanya sekarang itu 2. Kita kalikan dengan I-nya yang sekarang. I-nya sekarang 3. Hasilnya 6. Nah, lanjut, I-nya berganti lagi menjadi 3 ditambah dengan 1. 4 ya hasilnya. Kita masuk ke perulangan keempat. I-nya sama dengan 4. Apakah I kurang dari sama dengan 4? Iya. Jika iya, kita lakukan lagi hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. H sama dengan, hanya sekarang itu 6. Kemudian I-nya sekarang itu 4. Jadi kita kalikan, 6 dikalikan dengan 4. Nah, 6 dikalikan dengan 4, oh iya kita tulis dulu sini, 24. Lalu I-nya bertambah lagi. I-nya sekarang 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ini masih muncul nih pertanyaan terakhir. Apakah 5, langsung saja ya, 5 kurang dari sama dengan 4? Tidak. Nah, jika tidak, dia keluar dari perulangan. Kita masuk ke tahap kelima. Setelah perulangan ini ya, kita masuk ke tahap kelima. Jadi dia dari tadi dia itu muter-muter di sini nih, muter. Setelah itu tahap kelima ini kita tampilkan hasilnya. Tampilkan H pada layar monitor. Nah, jika H sudah tampil, maka kita bisa selesai programnya. Jadi sebenarnya yang tampil di keyboard, mungkin yang tampil di monitor, mungkin hanya ini, input nilai ini, dan juga tampilkan H. Tuh, yang tampil tuh cuma ini, bagian ini, dan juga ini. Tapi nyatanya proses yang terjadi pada komputer itu ini, proses yang terjadi itu lumayan panjang. Dan ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi inilah maksud dari pernyataan perulangan, agar kita bisa membuat program menentukan nilai faktorial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.